harus beda ya, beda angkatan yang kelompoknya. Sedangkan kita tuh kalau online nggak kenal nih cutting kita tuh siapa. Kadang ketemu cutting kita aja itu cutting apa seangkatan apa dosen gitu, apa dosen muda. Kadang kan hampir sama tuh. Dosen dipanggil Kak gitu. Dosen dipanggil Kak, cutting dipanggil Bu gitu kan. Kan untuk kelompok sendiri jadinya kan susah ya untuk memilih beda angkatan atau beda prodi gitu. Nah, untuk menanggulangi itu sendiri, apakah pas angkatannya Mas Ardian dan Mas Juan ini dibentuk suatu grup khusus yang cutting yang belum ikut PKM gitu atau bagaimana? Kalau misalkan kita belum kenal cutting ya bersilaturahmi, kita kenalan gitu kan. Kenalan spill, oh mbaknya udah PKM atau belum? Ini masnya udah PKM atau belum gitu. Nah ini kan terkait yang belum PKM ya Mas ininya. Nah kalau yang kita ngajak yang udah PKM bisa nggak sih? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonomi muda, selamat siang, selamat bergabung dan mendengarkan podcast perdana kami yang pertama, Pokeri Podcast with Career. Nah, di podcast ini kami akan membawakan sebuah tema yaitu How to PKM. Nah, bagaimana caranya kita menulis PKM, bagaimana kita menulis sebuah ide menjadi suatu gagasan. Nah, di sini kita akan mengulik terlebih dahulu apa itu PKM. PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa merupakan program yang digagaskan oleh Kemenristek Dikti Republik Indonesia untuk mengembangkan mahasiswa menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan juga berdaya saing pada saat lulus nanti. Sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, perkenalkan saya Ani Farihah dari Kementerian Kajian Strategis dan Advokasi, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unisula, yang akan menjadi moderator dan juga pemandu kita ketika berbincang nanti. Di sini kita udah ditemani sama teman-teman ekonomi yang muda kita yang sangat luar biasa, kreatif dan juga sangat prestasinya luar biasa ya. Dan yang pertama ini ada Mas Ardian Oktavianto Wicaksono, itu dari S1 Manajemen Angkatan 2018. Dan yang kedua ada Mas Johan dari Manajemen Angkatan 2019. Yang selanjutnya mari kita sapa dulu teman-teman kita, teman-teman yang berprestasi ya tentunya. Yang pertama itu ada Mas Ardian. Halo Mas Ardian. Halo, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah baik ya. Nah, untuk Mas Juan sendiri gimana nih? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya, berarti bersemangat untuk membagi ceritanya, sharing dengan teman-teman ekonomi yang muda kita. Oh iya, boleh. Gak perlu lama lagi, kita langsung ke pertanyaan kuesioner yang udah BMFE lakukan di IG BMFE ya. Pada beberapa hari kemarin itu ada beberapa pertanyaan terkait apa itu PKM, bagaimana caranya dan prosedurnya. Khususnya mahasiswa semester 4 ini kan rada kebingungan ya, apalagi transisi dari kuliah online ke offline gitu. Jadi kayak bingung apa sih gitu. Belum ada temen nih gitu, pasti ya bingung gitu kan. Nah, untuk yang pertama sendiri nih, ini ada pertanyaan yaitu apa itu PKM? Nah, dari Mas Ardian sendiri apa sih PKM itu? Kalau dari saya, PKM itu yang pertama yaitu merupakan program kreativitas mahasiswa yang mana PKM itu sendiri dari Kemendikbud sebenarnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian di dalam PKM itu kita memberikan suatu ide, gagasan, pemikiran kita yang tentunya belum atau kita hanya memodifikasi dari penelitian sebelumnya. Modifikasi berarti ya Mas? Ya, bisa jadi modifikasi, bisa jadi kita membuat sebuah inovasi atau membuat kreativitas baru yang belum pernah ada di PKM maupun di penelitian sebelumnya. Berarti itu inovasi baru ya, sebuah gagasan baru banget, fresh gitu. Oke, kalau dari Mas Ardian sendiri itu gagasan yang fresh, baru, kita juga boleh amati tiru modifikasi tapi nggak boleh sama gitu ya Mas, benar banget. Kalau dari Mas Juan sendiri gimana nih, apa itu PKM? Oke, mungkin ini ya dari aku
ngasih gambaran umum aja ya, karena Iya. tadi spesifiknya udah dijelasin Mas Ardian. Betul banget. Jadi setahuku PKM itu merupakan salah satu implementasi dari program yang dicanangkan oleh PBB. Jadi di PBB itu ada program yang namanya SDGs, yaitu maknanya pembangunan berkelanjutan. Nah, di PBB sendiri program pembangunan berkelanjutan itu dicanangkan untuk 15 tahun, jangka waktunya 15 tahun. Nah, kebetulan di PBB kemarin program itu mulai startnya itu untuk tahun 2015 sampai tahun 2030. Nah, salah satu yang berkesempatan untuk melaksanakan program itu salah satunya dari negara Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri untuk implementasi topik mengenai SDGs ini salah satunya diimplementasikan ke perguruan tinggi yang nanti fungsinya balik lagi ke mahasiswa. Jadi mahasiswa nanti harapannya ada kompetensi tertentu lah yang nanti mahasiswa ini bisa punya bekal untuk ke abad 21 gitu. Kebutuhannya di abad 21 itu apa nih? Nah, itu nanti mahasiswa dapat bekalnya dari PKM ini gitu. Oke, jadi ini Indonesia termasuk negara yang beruntung juga ya, Iya, beruntung mendapatkan banget. kesempatan untuk PKM. Jadi nggak boleh disia-siain lagi ya teman-teman untuk PKM ini. Nah, ini kan mungkin banyak nih yang pertama bertanya gitu, PKM itu wajib gak sih aslinya untuk angkatan 2018 sendiri nih, gimana? PKM? Kalau di angkatan saya, untuk PKM itu sendiri itu sebagai syarat untuk mengikuti pendadaran, Oh, gitu. yang mana kita diharuskan atau diwajibkan untuk mengikuti PKM itu. Jadi untuk angkatan 2018 sendiri wajib ya? Wajib. Oke, wajib. Kalau dari angkatan 2019 gimana nih? Sama sih ya. Jadi di angkatan 2019 itu masih diwajibin juga. Jadi untuk PKM itu memang jadi syarat kelulusan juga tuh. Makanya dari teman-teman 19, 18 juga dan ke atasnya kita ini memang benar-benar mantepin tuh di PKM. Kita manfaatin bener itu. Karena kalau nggak ikut itu kan kita nggak bisa lulus juga. Ya, itu salah satu pendorong juga ya, motivasi. Motivasinya. Motivasi biar bisa lulus. Iya, betul. Syarat lulus Syarat bener lulus, banget. Nah, untuk angkatan 2018, 2019 itu kan wajib. Nah, untuk angkatan 2020 menunggu SK terbaru gitu ya. Jadi jangan khawatir, tapi walaupun itu wajib atau nggak wajib harusnya ikut ya. Indonesia kan beruntung Harus, banget iya. gitu dapat kesempatan itu. Nah, untuk ini sendiri PKM itu tujuannya tadi untuk memajukan generasi ya, lebih ke inovasi biar kritis, ya, gimana caranya untuk menggali sebuah ide. Nah, untuk prosedurnya sendiri gimana dari Mas John atau Mas Ardian dulu? Oke, kalau dari aku prosedurnya kemarin tuh yang pertama ini ya, kita gali dulu informasi tentang PKM itu gimana. Nah, biasanya dari fakultas itu udah nyampein semacam sosialisasi sih. Paling nggak tuh di medsos tuh biasanya ada. Nanti bisa deh dicek medsosnya FMI Sula ya. Nah, itu kita cari informasi dulu. Ketentuan PKM untuk periode depan tuh kayak gimana? Karena kan tiap periode bisa aja ganti ketentuan gitu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua mungkin lebih ke pembentukan tim. Nah, jadi memang yang harus kita lakukan untuk ikut PKM itu tim. Jadi kita cari nama dulu nih, cari teman kira-kira yang mau ikut tim kita siapa nih gitu. Kemudian mungkin seterusnya bisa ikuti ketentuannya gitu dari fakultas seperti apa kayak gitu. Oke, berarti untuk ketentuan dan prosedur itu udah ada di webnya Kemendikti ya, yang Ada. Kemendikti. Oke, kalau dari angkatan 2018 gimana nih Mas? Ya sama sebelumnya. Pertama tuh pasti dari UNIF sendiri pasti dapat kayak sebuah undangan dari kementerian, kemudian dari universitasnya sendiri langsung memberikan info-info tersebut kepada fakultas, yang mana yang kita ketahui bahwa PKM atau program kreativitas mahasiswa itu diadakan setiap setahun sekali, yang tentunya biasanya dari fakultas ekonomi itu sendiri sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari, sehingga ketika
pihak universitas ingin menyampaikan, kita tuh udah siap dan kita tinggal kayak merevisi beberapa bagian yang akan digunakan untuk fakultas ke universitas, kemudian dari universitas untuk upload ke Simbel Mawa itu. Oke, berarti untuk prosedurnya masih sama ya, angkatan 2018 sama 19 itu kita tetap lihat di webnya, dan juga jangan lupa pantengin IG FE Unisula. Di situ bakal banyak banget info-info dan juga bakal ada info terbaru biar kalian gak ketinggalan. Follow IG-nya ya. Nah, bagus harus follow. Kalau nggak follow nanti ketinggalan info. Bener banget. Nah, untuk ini tadi kan Mas Johan bilang ada kelompok. Nah, untuk kelompok sendiri itu milih sendiri atau dipilihkan ya? Oke. Kalau di tahun pengajuan PKM itu untuk kelompoknya kita nyusun sendiri. Milih sendiri ya? Milih sendiri, benar. Jadi kita perlu siapa aja yang terlibat di kelompok kita, di tim kita, itu kita yang nentuin sendiri. Tapi yang harus diperhatikan nih, ini memang ketentuannya tetap sih dari tahun ke tahun itu sama. Jadi walaupun milih sendiri, tapi harus ada yang beda angkatan, minimal satu orang beda angkatan. Itu mungkin. Kemudian untuk maksimalnya, kalau tahun kemarin maksimal tuh 5 orang, kayak gitu. Kemudian minimal semester 3, maksimal semester 5 ketika ngajuin itu. Oke, kalau dari angkatan Mas Ardian gimana nih? Sebenarnya sama ya. Untuk maksimalnya 5 orang dan untuk angkatannya beda. Nah, untuk program studinya apakah harus beda gitu? Sebenarnya beda bisa. Ya. Cuman kayaknya untuk bersinergi dengan fakultas lain tuh kayak keterbatasan gitu. Jadi kadang kita lebih terpaku sama fakultas kita sendiri. Ya, apalagi teman-teman kita ini online ya, pasti temennya kan itu aja gitu. Mungkin juga perlu adaptasi. Nyari teman susah. Nyari teman susah. Terus untuk ini, apakah misalkan PKM-nya milih PKMPI kan lebih ke teknologi, terus ada PKMK dan berbagai PKM lainnya itu, misalkan kita anak akuntansi milih PKMPI, apakah harus sama dengan anak teknik elektro atau harus teknik industri atau bagaimana, Mas? Dari Mas Ardian dulu. Kalau kayak gitu biasanya disesuaikan dengan jenis PKM-nya sih. Kalau dan sesuai kemampuan si mahasiswa itu sendiri. Gimana kalau kamu berani ngambil itu, berarti resikonya kamu harus bisa setidaknya bisa di bidang itu. Ya, makanya dianjurkan untuk mengambil dari fakultas lain, kayak sebagai penunjang atau sebagai yang bantuin gitu, biar gak kita dari akuntansi terus ngambil penerapan iptek gitu ya. Iya, kan bingung ini mau gimanain. Iya, lebih kontras ya, ini perbedaannya panjang banget. Oke, kalau dari Mas Johan? Ya sama sih sebenarnya. Jadi untuk kebutuhan tim itu juga menyesuaikan kita mau angkat topik apa nih, kita mau ambil PKM apa. Kalau misal PKMK ya mungkin cukup tim kita di lingkup Fakultas Ekonomi aja. Cuma kalau PKMPI memang dari dosen-dosen menyarankan kita kolaborasi sama teman-teman dari fakultas luar ekonomi gitu. Oke, tapi itu berarti nggak wajib ya untuk berkolaborasi, tapi lebih ke kemampuan mahasiswanya bisa atau enggak menghasilkan sebuah ini produk yang digagaskan. Oke, untuk selanjutnya banyak teman-teman yang bertanya mengenai dosen pembimbing nih, Mas. Nah, dosen pembimbing tuh dipilihin apa milih sendiri? Milih sendiri pasti milih yang enak ya. Nanti milih yang enak. Kasian yang killer. Nah, kasian yang killer. Gimana nih dari Mas Johan? Oke, kalau pengalamanku kemarin untuk dosen pembimbing tuh dipilihin fakultas. Jadi nanti ketika udah kebentuk tim, nanti didata tuh dari fakultas, kemudian dari fakultas udah nyiapin dosbing untuk tim-tim PKM ini kayak gitu. Berarti udah disiapin dosen-dosennya, tinggal kita ngedata dan sesuai dengan prosedur dari fakultas ya. Iya. Oke, kalau dari Mas Ardian gimana nih, Mas? Kalau saya itu ada dua. Ada dua. Dipilih sama disuruh.
Dipilih sama disuruh. Bedanya apa tuh Mas? Dipilih sama disuruh. Tahun pertama aku ikut itu dipilih dari fakultas, di random gitu, dapat tusping. Iya benar. Nah, kemudian PKM itu tuh udah sampai upload Sibel Mawar. Sibel Mawar tuh kayak buat kita saingan lagi buat tentang administrasinya lah, istilahnya. Kemudian situ tuh nggak lolos tuh karena tulisan kayaknya. Tulisannya tuh tidak sesuai paket. Iya. Tapi setelah dicek sebenarnya nggak ada yang salah. Nggak tahu kenapa tuh reviewernya. Berarti jadinya disuruh gitu ya. Ya kemudian tahun berikutnya atau tahun ini disuruh lagi. Tapi kan saya udah lulus, kemudian yang pertama 3 itu satunya tuh angkatan 2017 yang saya ikut pertama itu, sekarang nggak tahu udah komen udah lost lah. Terus kemudian aku masih bawa temanku satunya itu dan ngambil satu adik tingkat. Kemudian ini kan saya udah lulus, si adik tingkat ini tak suruh nyari partnernya dia lainnya gitu. Oke, berarti kalau PKM lolos itu berkelanjutan ya, walaupun kita mau sampai lulus itu berkelanjutan gitu. Tapi untuk dananya sendiri apakah didanai oleh fakultas, universitas, atau didanai oleh Kemendikti? Dana keluar waktu setelah seleksi tahap kedua di pusat. Kalau semisal kan saya tahap pertama itu nggak lolos, ya otomatis nggak dapat dana. Kalau semisal tahap 1 dan 2 itu lolos, nanti kita ada logbook dan itu sudah dibiayai sama mereka, sama dari Kemendikbud. Tapi saya lihat panduan tahun ini, tahun 2022 itu sekarang ketentuannya perguruan tinggi ikut andil ya? Iya, ikut andil. Ikut andil mendanai berarti ya? Iya betul. Tahun kemarin jadi memang di tahun ini ya, ini sharing juga, memang dari perguruan tinggi ternyata nyediain dana juga untuk kebutuhan tim-tim PKM yang nanti diserahkan di kompetisi nasional gitu. Untuk menghasilkan sebuah produk itu ya, maksudnya luarannya itu pasti didanai oleh universitas, jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman untuk menghasilkan sebuah ide yang baik itu nggak perlu khawatir. Nah, untuk selanjutnya ini Mas, kan ini harus beda angkatan yang kelompoknya. Sedangkan kita tuh kalau online nggak kenal nih cutting kita tuh siapa. Kadang ketemu cutting kita aja itu cutting apa seangkatan apa dosen gitu, apa dosen muda. Kadang kan hampir sama tuh. Dosen dipanggil Kak gitu. Nah, dosen dipanggil Kak, cutting dipanggil Bro gitu kan. Untuk kelompok sendiri jadinya kan susah ya untuk memilih beda angkatan atau beda prodi gitu. Nah, untuk menanggulangi itu sendiri, apakah pas angkatannya Mas Ardian dan Mas Juan ini dibentuk suatu grup khusus yang cutting yang belum ikut PKM gitu atau bagaimana? Kalau dari ya itu kita nggak ada sih grup kayak gitu, nggak ada sih sebenarnya. Ya betul. Cuma ya kita effort sendiri. Nyari sendiri ya. Iya, nyari sendiri. Sok kenal sok dekat gitu juga perlu ternyata ya. Perlu. Juga perlu sok kenal sok dekat tuh perlu. Untuk ya ini untuk kebaikan nggak apa-apa kan ya, untuk hal-hal yang positif gitu. Oke, berarti untuk kesimpulannya untuk kelompok, kalau misalkan kita belum kenal cutting ya bersilaturahmi, kita kenalan gitu kan. Kenalan spill oh mbaknya udah PKM atau belum? Ini masnya udah PKM atau belum gitu. Nah, ini kan terkait yang belum PKM ya Mas ininya. Nah, kalau yang kita ngajak yang udah PKM bisa nggak sih? Bisa. Itu tergantung dia mau apa enggak. Oke. Yang kedua itu suruh bayar lagi soalnya. Berarti yang membayar kelompoknya yang ngajak gitu. Oh iya. Berarti tetap boleh tapi dibayarin. Kecuali privilege ya. Saya disuruh sama dosen. Iya. Ada ini sendiri ya, komisi sendiri. Oke. Siapa yang disuruh sama dosen? Harus nyari nih sekarang ya, siapa yang disuruh sama dosennya. Kan lumayan tuh, udah dapat pengalaman kan. Lumayan banget. Terus ini Mas, untuk mungkin bisa sharing dong dari awal kalian menemukan idenya, maksudnya kayak gimana susahnya sampai menghasilkan sebuah ide yang bagus luar biasa sampai terseleksi di fakultas, di univ gitu. Apalagi Mas Juan ini sedang berproses ya, berproses, semoga lancar gitu. Amin. Oke,
Oke, mungkin dari Mas Ardian dulu. Proses pencarian ide itu kan dulu saya ikut pas COVID ya. Masih Kan pandemi masih ya? pandemi dan itu masih banyak banget permasalahan di situ. Kemudian kita menemukan satu permasalahan yang mana permasalahan itu tuh sebenarnya simpel, cuman nggak diperhatikan sama orang-orang gitu. Jadi kita ambil celah di situ, kemudian kita kayak sambungkan masalah satu ini dengan masalah yang lainnya, kemudian jadi sebuah produk. Berarti pinter-pinter cari peluang ya. Iya betul. Walaupun idenya itu kayak sepele dan kadang absurd juga kan. Ya, Kayak Iya. kadang tuh masa kayak gini dibuat gitu kan. Iya. Tapi itu malah menjadi keunikan tersendiri gitu loh teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, aku udah kehabisan ide, udah digunain semua. Nggak mungkin, karena ide itu banyak dari mana aja gitu. Kalau Nah, dari Mas Johan? Itu mungkin bisa jadi tips lagi tuh Iya. dari Mas Adian tadi. Jadi ketika kita nyusun sebuah ide itu memang awalnya kita harus ini sih analisis masalah apa yang ada di sekitar kita. Nah setelah kita analisis kemudian kita berusaha cari alternatifnya itu apa. Itu kemungkinan untuk di ACC untuk diteruskan itu lebih besar karena memang itu sebuah solusi gitu loh. Jadi memang, nah ini sebuah tips juga, ide itu memang lebih bagus, lebih afdol itu kalau kita berupa solusi di permasalahan sekitar kita kayak gitu. Jadi menghasilkan solusi untuk masyarakat Iya, gitu ya. betul. Walaupun itu hal yang sepele banget, tapi nggak diperhatiin. Dan nggak diperhatiin itu memunculkan suatu problem tertentu gitu. Iya. Jadi pintar-pintar cari peluang gitu intinya ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya nih ada yang bertanya, kan di fakultas lain itu boleh dari semester 1 gitu kan Mas. Nah untuk di fakultas ekonomi sendiri di tahun 2018 sama 19 itu ya gimana Mas? Boleh dari semester berapa nih mulainya? Kalau aku dari semester awal udah boleh. Semester 1 boleh ya Mas? Semester 1 2 ya. Udah boleh. Oh, 1-2 berarti kalau semester 1-2 kita daftarnya awal semester 2 gitu. Iya, awal semester 2 kayaknya. Februari ya? Februari apa Maret gitu. Itu dapat pemberitahuan ya dari Pemberitahuan dari fakultas. Jadi jangan khawatir ya, tetap dapat pemberitahuan. Dari Mas Tapi Johan? beda ya berarti ya Mas Adian ya. Jadi kalau di tahunku ini malah minimal semester 3, maksimal semester 5. Jadi sharing juga ya pengalaman dari tahunku. Memang di tahunku itu dibuka ketika semester gasal itu pendaftaran PKM. Jadi teman-teman yang semester 3 atau 5 baru bisa ikut PKM. Kalau di bawah semester 3 ya nggak bisa gitu. Oke. Berarti untuk semester genap nggak dibuka ya? Nggak dibuka. Nggak dibuka. Tapi kalau untuk anak EI itu gimana Mas? Boleh berarti mengikuti PKM-nya cutting gitu ya? Iya boleh, nggak apa-apa. Oke, boleh ya berarti. Dan untuk semesternya ini karena banyak banget yang bertanya, angkatan 2020 ini semester 3 ya belum gitu, karena Iya. kita belum mendapat pemberitahuan dan juga kita masih online gitu. Jadi sabar aja ya, pasti ada. Ada. Pasti Sebenarnya itu tuh gara-gara pendaftaran dimulai di semester genap sebenarnya. Semester 2 lah. Nah, mereka kan masih semester 2 dan Iya. ketentuannya kan dari semester 3. Iya benar. Gak bisa. Padahal PIMNAS itu pasti diadain di akhir tahun. Desember, November, Desember. Ya, makanya jadinya mereka harus ikut pas mereka udah semester 4 dari Bisa. Tapi semester genap kan nggak boleh ya. Jadi ya ya nanti kan hitungannya genap nanti. iya sih. Jadi ngikutin panduan aja Iya. dan juga pemberitahuan dari Sebenarnya fakultas. bisa kalau Iya. semisal di semester gasalnya atau semester 3-nya itu buka lagi Oh, batch gitu. kedua atau apa pendaftarannya gitu kan. Jadi mereka udah bisa kan, kalau udah semester 3 ketentuannya kan ada juga minimal semester 3. Jadi bisa. Dan misal kita daftar 2021 nih, berarti perlombaannya tuh nanti dibuka di 2022. Kayak ini ya terakhir Iya, kemarin kemarin. kan. Jadi sebenarnya mereka bisa, cuman ya gara-gara di fakultas itu sendiri
pendaftarannya dibuka pas mereka semester 2, jadi mereka nggak bisa ngikut. Kalau semisal dibukanya pas semester gasal atau semester 3, ya mereka bisa. Sebenarnya gitu kalau dilihat-lihat ya. Oke, berarti emang harus up to date juga Iya. sama info gitu. Terus juga misalkan fakultas belum ada info, kita nyari sendiri gitu. Ada IG-nya di pkm.dikti, di IG-nya gitu ya, bisa dicari ya teman-teman. Untuk selanjutnya ini ada yang bertanya di IG tentang tips dan trik lolosnya itu gimana Mas gitu. Tips dan trik yang pokoknya paling mudah. Ini emang mahasiswa tuh maunya yang paling mudah ya. Semua harus simple, padahal nggak ada yang simple dan cepat, nggak ada. Ini gimana Mas? Tips and trick. Gimana Mas Ardian? Ya itu panduan kamu baca bener-bener. Terus misal ada sistematika penulisan, itu sesuaikan aja, nggak usah Nambah-nambahin kata sendiri. A, kata B. Terus ya udah di panduan itu tuh udah dijelasin. Udah dijelaskan ya, jadi nggak usah melenceng buat kata-kata sendiri Iya. gitu, puitis nggak usah. Kadang kan ini ya mahasiswa tuh aku dapat info dari si A nih, dapat info Oh, dari si B iya. nih. Nah itu kan informasinya juga belum valid kan. Betul. Nah jadi kita karena ada panduan, mending itu deh lihat panduan aja, itu udah cukup lah sebenarnya. Ya, jadi lihat panduannya ya. Iya benar. Panduannya udah lengkap banget, Udah. tinggal diteliti dan ditelusur lebih dalam lagi. Iya. Oke, untuk ini juga ada yang nanya terkait penulisan riset. Apakah PKM itu sesuai dengan tulisan riset? Nah, tadi udah dijawab ya, sesuai dengan panduan Iya, gitu. panduan. Jadi kalian nggak usah bingung, ada panduannya ya. Ada. Panduannya gitu. Nah, Kita ketemu. ada ketentuan dan juga ada per PKM ya. Panduannya per Iya, per PKM. 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 Jadi kalian mau yang mau ambil apapun itu semuanya ada Ada. dan disediakan. Jadi jangan lupa tetap up to date. Up to date. Iya. Tetap up to date. Nah, ini juga ada yang nanya lagi Mas terkait materi. Nah, materi misalkan kita itu berkolaborasi, misalkan dua kelompok itu berkolaborasi, boleh nggak sih gitu? Padahal kan ini kelompoknya satu-satu ya. Maksudnya gini, dua kelompok itu mempunyai gagasan yang hampir sama, tapi berbeda. Boleh nggak sih Mas? Hampir sama. Nah, kalau kayak gitu ya harus mengorbankan satu orang. Misal kalau mereka satu timnya ada tiga kan maksimal 5. Kalau semisal kayak gitu ya harus mengorbankan satu orang. Iya benar. Ya kalau misal sama kolaborasi ya nggak mungkin. Nggak Pasti mungkin harusnya jadi ya, satu kan tim. harus punya pemikiran sendiri-sendiri dan juga nanti malah dikira plagiasi ya. Iya. Plagiasi. Oke. Ini yang terakhir nih, ada minta ini, kira-kira pendaftaran tahun ini tanggal berapa ya Kak? Kira-kira tanggal berapa nih? Tunggu Dan fakultas. juga bulannya nih, spill bulan deh. Fakultas. Tunggu fakultas Iya, ya. tunggu Jadi fakultas. teman-teman tunggu fakultas ada pemberitahuan dan SK-nya gitu. Jadi tetap diberitahu. Kasih tahu. Jangan lupa follow IG. Tetap Iya. diberitahu kalau ada follow IG gitu kan. Mungkin ada closing statement dari Mas Adian dan juga Mas Johan. Mas Adian. Oke, kalau dari aku mungkin buat teman-teman semua nih angkatan 20 21 yang mau ambil bagian di PKM nanti, pesanku satu sih, tetap semangat. Kemudian jangan lupa teman-teman ngasih solusi untuk ide-ide teman-teman. Jadi solusi itu yang kita butuhkan, yang dibutuhkan masyarakat itu solusi gitu. Mungkin itu sih. Lebih ke menyelesaikan solusi ya. Jadi bukan sebuah produk saja, tetapi juga memberikan solusi untuk masyarakat yang ada di sekitar. Walaupun itu kecil tapi besar manfaatnya. Untuk dari Mas Ardian? Kalau dari saya pertama itu jangan males nyari info. Yang pertama, Up to date. Absolutely. Balik lagi up to date. setelah malas mencari info, kemudian cobalah untuk memahami lingkungan sekitar. Setidaknya kamu bengong itu ada manfaatnya lah. Nah, Kemudian dalam penulisan harus diperhatikan, nggak
Gak usah nanya yang aneh-aneh, maksudnya itu di panduan tuh udah ada, terus kamu nanti tanya ini gimana tuh, itu masih anak kecil lah. Kamu udah bisa baca, kamu udah bisa berpikir, kalian udah bisa punya pemikiran sendiri. Setidaknya cari dulu info, jangan ya bertanya tuh nggak apa-apa, cuman kalau bertanya tapi tidak ada faedahnya itu juga sama saja, nggak ada untungnya. Setidaknya kalian tuh benar-benar melakukannya sendiri, membaca sendiri, terus tingkatkan kreativitas juga, gitu aja sih. Ya berarti jadi mahasiswa itu nggak boleh kayak anak SD lagi ya, yang apa-apa minta disuapin. Jadi harus kritis, kreatif dan juga inovatif. Oke, ada tambahan lagi Mas? Udah indah ya. Oke, aku simpulin untuk dari PKM ini merupakan program yang recommended banget ya. Jadi harus walaupun wajib nggak wajib, kita juga harus mencoba untuk yang pertama itu mahasiswa itu kan ada yang namanya pengabdian masyarakat. Kita membantu masyarakat bagaimana menyelesaikan problematika, solusi yang ada di sekitar. Dan juga selain itu PKM itu sebuah program mengasah soft skill kita. Jadi ya kenapa nggak dilakuin, kenapa nggak dicoba gitu kan. Oke, sekian dan terima kasih untuk podcast periode pertama, episode pertama pada hari ini. See you di podcast yang selanjutnya. Jangan lupa follow IG Fakultas Ekonomi dan juga follow IG BEM Fakultas Ekonomi untuk mendapatkan info terbarunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.